Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bu Sitiania. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik uji beda 2 min, lebih dari 2 min, ya, dependen ya, dengan skala parametrik yaitu uji repeated ANOVA. Mungkin sebelumnya di mata kuliah biostatistik di one way ANOVA, Bu Feti sudah menjelaskan ya terkait langkah-langkahnya, tapi tidak ada salahnya saya mengulang sedikit ya. Untuk memperjelas, sebenarnya tidak terlalu beda sih antara one way ANOVA dengan repeated ANOVA. Cuma kalau one way itu kan sekali pengukuran ya. Kalau repeated ANOVA itu ya berkali-kali. Jadi misalnya pada gula darah, ada pengukuran gula darah. Pengukuran kadar gula darah kalau dilakukan sekali waktu, pagi saja misalnya habis bangun tidur, 2 jam sebelum makan gitu ya, atau gula darah puasa di pagi hari, yaitu one way ANOVA. Tapi kalau misalnya pengambilan pengukuran gula darah itu dilakukan berkali-kali dalam sehari, itu misalnya diukur pagi, nanti sore, kemudian malam, tengah malam misalnya kayak itu kan berulang-ulang, itu menggunakan repeated ANOVA. Di slide sebelumnya, Bu Fati sudah menjelaskan tentang tabel ini gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu data kita itu apa. Apakah dia itu skala pengukurannya itu apa, numerik atau kategorik gitu ya. Nah kalau pada ini kan parametrik berarti numerik ya, berpasangan atau tidak berpasangan. Nah kalau repeated ANOVA itu jelas dia berpasangan ya. Kemudian lebih dari 2 kelompok, yaitu menggunakan uji repeated ANOVA atau Friedman. Nah, Bu Feti juga sudah menjelaskan tentang syarat dari uji repeated ANOVA di situ, karena ini merupakan hipotesis komparatif variabel numerik, ya atau tadi interval dan rasio, maka dia harus sebarannya normal. Jadi dia diuji dulu dengan uji normalitas data. Dia harus terdistribusi normal dulu. Kalau sudah terdistribusi normal, kita lihat apakah dia berpasangan atau tidak berpasangan. Nah ini untuk repeated ANOVA ini tadi seperti yang di tabel sebelumnya kan berpasangan, ini langsung lebih dari 2 kelompok, maka dia harus menggunakan uji repeated ANOVA. Nah, uji Friedman ini jika sebarannya tidak normal. Jadi dari uji normalitas data tadi kalau terdistribusi normal itu menggunakan repeated ANOVA, kalau tidak terdistribusi normal maka menggunakan uji Friedman ya. Jadi itu alternatifnya ya. Itu. Nah, ini sama ya syarat uji repeated ANOVA itu yang pertama adalah sebarannya harus normal, berpasangan dan maka dilakukan uji repeated ANOVA. Nah, pada hasil uji repeated ANOVA, jika atau Friedman ya, jika menghasilkan nilai p-value ini kurang dari 0,05, maka untuk mengetahui mana yang paling berhubungan, maka dilanjutkan dengan uji analisis post hoc. Ya. Ini kasusnya. Anda ingin mengetahui peran suatu metode latihan bagi penderita artritis atau nyeri sendi terhadap fungsi lutut, maka sebelum latihan Anda terlebih dahulu mengukur fungsi lutut yang diukur berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk naik tangga. Jadi kalau orang dengan nyeri sendi terutama di lutut itu kan mengalami kesakitan terutama ketika naik turun tangga ya, terutama naik karena sendi itu kan merupakan tumpuan ketika bergerak gitu ya, apalagi ini menaiki tangga. Maka orang yang mengalami nyeri sendi ini biasanya membutuhkan waktu yang lama ketika naik tangga. Nah ini diukur dulu orang yang nyeri sendi tadi, waktu yang diperlukan untuk naik tangganya itu berapa detik. Ini diukur dalam detik ya. Tapi naik tangganya itu harus disamakan dulu, misalnya 1 lantai gitu ya. Dalam detik ya, bisa jadi kan misalnya dia habisnya 2 menit gitu, maka 2 menit tadi dijadikan detik dulu. Nah ini Anda mau melihat perbandingan fungsi lutut sebelum pelatihan ya, dan 4 minggu setelah pelatihan serta 6 minggu setelah latihan. Nah ini kan diulang ya. Jadi hasil setelah latihan latihan untuk
sendinya tadi dilakukan, maka kalau ANOVA kan cuma sekali 4 minggu 1 bulan. Nah, ini karena repeated ANOVA, maka pengukurannya dilakukan 2 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali sih sebenarnya. Jadi setelah 4 minggu itu diukur lagi selama 6 minggu gitu. Itu yang namanya repeatednya. Atau kalau yang saya contohkan tadi kan di kadar gula darahnya ya biasanya kan pagi saja, maka akan dilakukan setelah 2 minggu ataupun 2 jam 2 jam setelah pas makan atau pos makan atau nanti setelah malam hari gitu ya. Ini kan repeatednya di situ. Nah, tadi yang saya terangkan di awal bahwa syarat untuk ANOVA itu kan harus uji normalitas data dulu. Nah, ini uji normalitas datanya. Maka Anda harus buka dulu file SPSS, ketik analyze, ya akan muncul deskriptif statistik, maka diklik explore. Nah, pindahkan 3 variabel dependent tadi ke dalam list. Misalnya apa tadi? Nyeri sendi sebelum, nyeri sendi sesudah 4 minggu, nyeri sendi. Waktu yang dibutuhkan naik turun tangga sebelum pelatihan, waktu yang dibutuhkan naik tangga setelah pelatihan 4 minggu, dan waktu yang dibutuhkan untuk naik tangga setelah 6 minggu. Nah, setelah diketikkan di situ dipindahkan 3 variabelnya, maka pilih plot. Klik juga normality plot with test, kemudian continue dan oke. Jadi itu sudah ada otomatis di situ ya. Silahkan aja klik-klik. Ini urutannya seperti itu. Nah, ini kan ada beberapa responden di sini ya, sudah dimasukkan dalam master tabel, tabel view gitu ya. Sudah dimasukkan di sini contohnya misalnya berapa? 30 responden nih. Kalau yang terlihat di layar 23. Variabel 1, variabel 2, variabel 3. Nah, ini sudah ada. Maka kemudian normality plot text dan continue oke. Nah, ini interpretasi uji normalitasnya tadi. Karena nilai test of normalitas data, uji normalitas datanya menggunakan Shapiro-Wilk adalah lebih dari 0,05, maka dapat diambil di sini berapa ini? Ini iya lebih dari 0,05 karena 0,482. Yang kecepatan naik turun tangga awal sebelum pelatihan. Kemudian setelah 4 minggu, setelah pelatihan itu 0,459, dan setelah 6 minggu pelatihan itu 0,029. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebaran data pada 3 pengukuran tersebut adalah normal. Jadi beda dengan p-value ya, kalau uji normalitas data itu justru lebih dari 0,05. Nah, setelah diketahui data itu terdistribusi normal, maka kita akan lakukan uji repeated ANOVA. Ini buka file SPSS, klik analyze, kemudian klik general linear model, akan muncul repeated measure, kemudian continue dan oke. Nah, ini akan muncul seperti ini. Tinggal Anda masukkan faktor name, ini waktunya ya. Number of levelnya itu 3, kemudian di add define. Nah, itu akan muncul pindahkan 3 variabel tadi, kolom 3 variabel tadi, variabel waktu ya. Tadi kan sudah ada di sini. Kemudian option, kemudian di display main score, compare main effect, continue oke. Ini akan muncul hasil uji interpretasi uji repeated ANOVA-nya. Di sini semuanya 0,00 ditemukan signifikansi 0,000. Nah, ini pada multivariat test menunjukkan hasil keseluruhan uji repeated ANOVA, nilai signifikasinya yang diperoleh adalah kurang dari 0,05, maka ya karena 0,000 itu kan kurang dari 0,005, maka dapat ditarik kesimpulan paling tidak terdapat 2 pengukuran yang berbeda. Paling tidak terdapat 2 pengukuran yang berbeda. Nah, ini kan waktunya
Nah ini, jadi misalnya uji pengukuran sebelum dibandingkan uji pengukuran kedua, waktu pertama dibandingkan uji yang kedua, ini signifikansinya 0,000. Ini 2 dibandingkan dengan 3, 4 minggu dibandingkan dengan yang 6 minggu. Ini signifikansinya juga 0,000. Yang ketiga 6 minggu dibandingkan dengan 1 dan dibandingkan dengan 2 juga 0,00. Maka melihat nilai signifikansi untuk setiap perbandingan adalah sebesar 0,000. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pada semua pengukuran. Jadi ada perbedaan atau uji bedanya berhasil gitu ya. Ada perbedaan antara dua pengukuran tadi. Jadi antara sebelum dilakukan pelatihan tadi, ya waktu yang digunakan untuk naik tangga dengan setelah mendapatkan pelatihan selama 4 minggu dan setelah 6 itu terdapat perbedaan dalam penggunaan waktunya, maka disebut kalau itu tuh pelatihannya bermanfaat ya. Itu untuk uji repeated ANOVA, langkah-langkahnya untuk lebih memahami lagi, maka saya akan men-share sebuah video. Ini semoga bisa lebih memahamkan Anda ya tentang langkah-langkah uji repeated ANOVA tadi. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini kami akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji beda lebih 2 min yang berpasangan. Nah, uji beda lebih 2 min berpasangan ini maksudnya seperti ini. Jadi ada pengukuran dari 2 kali. Seperti ini, ada sebuah kelompok Pospindu, ya, katakanlah Pospindu Mawar, di mana di kelompok tersebut itu dilakukan pengukuran darah pada pagi hari, diukur lagi pada siang hari, diukur lagi pada sore hari, atau boleh nanti ada malam hari, ya, dini hari boleh. Jadi berulang-ulang, tapi pada kelompok yang sama, itu utamanya, ya. Dan yang diukur adalah variabel numerik, ya. Ini tadi contohnya adalah tekanan darah pada pagi hari, pada siang hari, sore hari, atau malam hari, dini hari, itu boleh, ya. Nah, untuk uji ini karena ada variabel numeriknya, maka diuji lebih menggunakan ANOVA repeated measures. Jika tidak normal, maka menggunakan uji Friedman. Di selanjutnya, kami akan mentutorialkan bagaimana caranya melakukan uji ANOVA repeated measures. Ingat, sebelum melakukan uji ini, Anda harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Untuk melakukan uji normalitas, Anda bisa mencari di video saya sebelumnya, klik saja uji normalitas Purwostyo Nugroho seperti itu, lengkap, nanti akan keluar, ya, atau nanti akan saya taruh linknya di deskripsi, ya. Baik, caranya adalah ini Anda lihat, kita lihat dulu bahwa saya memiliki. Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini kami akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji beda lebih 2 min yang pada pagi hari, diukur lagi pada siang hari, diukur lagi pada sore hari, atau boleh nanti ada malam hari, ya, dini hari boleh. Jadi berulang-ulang tapi pada kelompok yang sama, itu utamanya, ya. Dan yang diukur
variabel numerik. Ya, dan contohnya adalah tekanan darah pada pagi hari, pada siang hari, sore hari, atau malam hari, dini hari, itu boleh. Ya. Nah, untuk uji ini karena ada variabel numeriknya, maka harus diuji normalitas terlebih dahulu. Jika normal, maka menggunakan ANOVA repeated measures. Jika tidak normal, maka menggunakan uji Friedlander. Di video selanjutnya, kami akan mentutorialkan bagaimana caranya melakukan uji ANOVA repeated measures. Ingat, sebelum melakukan uji ini, Anda harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Untuk melakukan uji normalitas, Anda bisa mencari di video saya sebelumnya, klik saja uji normalitas Purwostion Nugroho seperti itu, lengkap, nanti akan keluar. Ya, atau nanti akan saya taruh linknya di deskripsi. Ya. Baik, caranya adalah ini Anda lihat, kita lihat dulu bahwa saya memiliki 3 kali pengukuran. Ya, ini ada pengukuran nilai. Ya, nilai pada siswa pada bulan Januari. Katakanlah ini di SD Matahari. Ya, di SD Matahari kelas 1. Saya mengukur nilai mata pelajaran matematika pada bulan Januari. Saya ukur lagi pada bulan Februari, dan saya ukur lagi pada bulan Maret pada responden yang sama. Jadi responden yang sama diukur 3 kali, 4 kali, atau 5 kali, bebas ya. Yang penting lebih dari 2 kali ukuran. Ini kita anggap saja adalah normal, gitu ya. Caranya adalah kita klik analyze. Setelah itu pilih general linear model, klik repeated measures. Nah, di sini silahkan Anda ketikkan waktu dalam bulan, gitu ya. Number levelnya kita punya 3 tadi ya, Januari, Februari, Maret, berarti 3. Kita add. Oke, sudah kita define. Oke, nah sekarang silakan Anda masukkan mulai dari klik yang Januari, masuk ke kanan, bulan Februari masuk ke kanan, bulan Maret masuk ke kanan. Sudah ya. Kalau sudah, klik option, silahkan waktu bulan ini masukkan ke kanan. Jangan lupa ini dicentang. Ini silahkan dipilih Bonferroni. Ini klik descriptive statistik. Ingat ya, tadi waktu bulannya masuk ke kanan, diklik Bonferroni descriptive statistik. Kalau sudah, silahkan Anda continue. Save ya, ini save, silahkan diklik. Klik standardize. Ya, diklik standardize. Setelah itu continue. Ya. Kalau sudah, silakan Anda oke. Ya, ini sudah keluar hasilnya. Kita tunggu dulu ya untuk hasilnya. Baik, sedikit cerita bahwa ini adalah bagian dari buku saya, ya, buku saya yang berjudul Analisis Data Penelitian Bidang Kesehatan. Ini insya Allah di bulan Januari 2020 ini nanti akan terbit, ya. Silakan bagi Anda yang berminat bisa hubungi saya melalui kolom komentar bawah ini. Baik, ini adalah hasil dari uji ANOVA repeated measures. Nah, sekarang kita fokus kepada ini yang dibaca ya. Yang dibaca adalah pada bagian test of within subject
effects. Waktu bulan ini lihat di greenhouse gases, lihat di bagian sig ya. Dan di sini artinya 0,000, dia di bawah 0,05. Artinya bahwa jika dia di bawah 0,05 maka ada perbedaan ya, ada perbedaan nilai pada siswa SD Matahari tadi kelas 1 pada bulan Januari, bulan Februari, dan pada bulan Maret. Jadi ada perbedaan, begitu ya. Jadi ini yang dibaca. Ya, ini ya. Jadi ada perbedaan nilai pada siswa pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Baik, mungkin begitu untuk video ini. Nantikan video saya selanjutnya. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, silakan Anda share ke rekan sejawat Anda. Baik. Baik, itu tadi semoga terdengar ya video yang saya putarkan tentang praktik uji ANOVA, repeated ANOVA. Hampir sama seperti yang saya jelaskan tadi di situ ya. Ternyata juga ada perbedaan antara tiga kelompok tadi. Kalau di sini kan posbindu ya tadi Januari, Februari, dan Maret. Nah seperti itu langkah-langkahnya. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau mau lebih bisa lagi atau memahami lagi, Anda bisa langsung buka SPSS, kemudian ketik pilih bivariatnya, yang bivariat untuk repeated ANOVA-nya Anda masukkan. Kalau datanya silahkan cari juga, atau mungkin Bu Betty sudah memberikan data untuk diolah gitu ya, masukkan saja untuk lebih memahami kalian. Nanti practice make perfect gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.